warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan bahas materi terkait dengan kemahiran matematika. Materi ini perlu dipahami oleh teman-teman sebagai guru atau calon guru, termasuk guru SD. Karena guru SD merupakan guru kelas yang mengajarkan semua muatan pelajaran termasuk matematika. Dan kemampuan-kemampuan matematika siswa di SD merupakan dasar dari kemampuan di jenjang sekolah selanjutnya. Banyak guru kurang memahami beda antara matematika sebagai ilmu pengetahuan matematika yang disebut ilmu matematika dengan matematika sebagai materi pelajaran matematika di sekolah yang disebut matematika sekolah. Padahal sebagai seorang guru memiliki pemahaman tentang beda antara matematika sebagai ilmu matematika dan matematika sebagai matematika sekolah merupakan suatu keharusan. Hanya dengan memiliki pemahaman beda antara matematika sebagai ilmu matematika dan matematika sebagai matematika sekolah yang benar, maka guru akan mampu menanamkan nilai-nilai pembentukan kemampuan menalar secara matematika dan nilai-nilai pembentukan pribadi yang didapat dari belajar matematika sekolah kepada anak didiknya. Teman-teman, ilmu matematika sebenarnya sangat berbeda dengan matematika sekolah. Ilmu matematika merupakan kesatuan yang utuh yang terjaga oleh sistem aksiomatiknya, sehingga penalaran yang digunakan hanya penalaran deduksi. Sedangkan yang dimaksud dengan matematika sekolah adalah materi matematika yang diajarkan atau dipelajari di sekolah dasar dan menengah. Berisi bagian-bagian dari matematika yang dipilih guna menumbuh kembangkan kemampuan-kemampuan dan membentuk pribadi siswa, serta berpadu dengan perkembangan IPTA. Dari sini jelas kita bisa mengatakan atau menyimpulkan bahwa tujuan dari pembelajaran matematika di sekolah bukan sekedar menilai mata pelajaran matematika yang bagus, tetapi tujuan utamanya adalah menumbuh kembangkan kemampuan-kemampuan dan membentuk pribadi siswa. Kemampuan-kemampuan inilah yang sering disebut dengan kemahiran matematika. Ada beberapa pendapat mengenai kemahiran matematika. Antara lain, kemahiran matematika merupakan salah satu objek tidak langsung dalam pembelajaran matematika sekolah. Artinya, kemahiran matematika diperoleh sebagai hasil pembentukan pribadi dari belajar matematika. Pendapat lain mengatakan bahwa kemahiran matematika merupakan kemampuan pengalihan hasil belajar matematika ke dalam situasi dan kondisi lain di dalam kehidupan sehari-hari. Kemahiran matematika diantaranya adalah penalaran, komunikasi, atau penyebaran, dan pemecahan masalah. Kemahiran yang pertama adalah penalaran. Penalaran adalah proses berpikir dalam penarikan kesimpulan. Ada beberapa metode penalaran. Di
antaranya ada penalaran dengan metode deduksi, penalaran dengan metode induksi, dan penalaran dengan metode ilmiah. Penalaran yang pertama yaitu metode deduksi. Penalaran dengan metode deduksi yang biasa disebut dengan penalaran deduksi adalah penalaran untuk menarik kesimpulan dari pernyataan yang berlaku umum kemudian diberlakukan kepada keadaan khusus. Contoh, dari pernyataan semua orang akan mati. Semua orang akan mati ini merupakan pernyataan yang berlaku umum. Ya, karena berlaku untuk semua orang. Nah, karena si Polan adalah orang, maka dengan penalaran deduksi disimpulkan bahwa si Polan akan mati. Jelas ya teman-teman, jadi semua orang akan mati di umum. Nah, Polan termasuk orang, ya, maka kesimpulan yang bisa kita simpulkan adalah si Polan akan mati karena Polan juga termasuk orang. Contoh yang kedua, sudut alas segitiga sama kaki sama ukurannya. Nah, jika diketahui segitiga ABC adalah segitiga sama kaki dengan sisi AC sama dengan BC, ya, jadi kaki-kaki dari segitiga ABC ini adalah AC dan BC sama. Maka dari pernyataan umum kalau ada segitiga sama kaki, maka sudut alas segitiga sama kaki sama ukurannya. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa besarnya sudut A sama dengan besarnya sudut B. Penalaran yang kedua adalah penalaran induksi. Penalaran induksi adalah penalaran yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari pernyataan khusus dari beberapa kali pengamatan kemudian disimpulkan atau diberlakukan secara umum. Contoh, dari hasil pengamatan telur ayam kampung si Mamat ternyata berwarna putih. Kulit telur ayam kampung si Badu berwarna putih. Dan telur ayam kampung si Johan berwarna putih. Dari beberapa pengamatan ini menghasilkan hasil yang sama. Maka dengan ini kita bisa tarik kesimpulan bahwa kulit telur ayam kampung berwarna putih. Contoh lain, dari hasil pengukuran keliling beberapa lingkaran didapat hasil bahwa keliling sebuah lingkaran mendekati 22/7, ya, 22/7 kali panjang garis tengah lingkaran diameter, ya. Dengan penalaran induksi ditarik kesimpulan bahwa keliling sebuah lingkaran sama dengan 22/7 kali panjang garis tengah lingkaran. Inilah contoh pengambilan kesimpulan dengan menggunakan metode induksi dari pernyataan yang bersifat khusus yang dilakukan beberapa kali pengamatan kemudian ditarik kesimpulan secara umum. Penalaran yang ketiga adalah penalaran dengan metode ilmiah. Sebelumnya, orang sangat memuja kepada penalaran deduksi, sehingga sesuatu baru dianggap benar jika dapat dibuktikan dengan penalaran deduksi. Kebenaran yang didapat buktikan dengan penalaran deduksi dianggapnya bukan kebenaran mutlak, ya. Jadi kebenaran yang didapat atau tidak dapat dibuktikan dengan kebenaran
penalaran deduksi, maka dianggap bukan kebenaran mutlak. Pada pertengahan abad 20 mulailah orang menggunakan penalaran ilmiah. Penalaran dengan metode ilmiah yaitu penalaran yang merupakan rangkaian berulang kali dari penalaran deduksi dan penalaran induksi. Proses penalaran menggunakan metode ilmiah dimulai dengan pengamatan gejala yang terjadi dengan penalaran deduksi berdasarkan kepustakaan yang sudah ada atau teori-teori yang sudah ada. Buatlah dugaan sementara atas gejala tersebut. Dugaan sementara ini biasa disebut dengan hipotesis. Kemudian disusul dengan uji coba lapangan dengan menggunakan penalaran induksi. Dan dibantu dengan statistik, diujilah kebenaran hipotesis tersebut. Menggunakan penalaran induksi. Jika hasil uji coba mendukung kebenaran hipotesis, maka selesailah proses penalaran ilmiah untuk mendapatkan kebenaran atas hipotesis tersebut. Jika hasil uji coba tidak mendukung kebenaran hipotesis, maka diulanglah seluruh proses dari awal. Mulai dengan membuat pengamatan terhadap gejala yang dihadapi, kemudian dengan penalaran deduksi dibuatlah hipotesis dan seterusnya mengulangi langkah-langkah seperti semula. Inilah yang disebut dengan penalaran menggunakan metode ilmiah. Selanjutnya, yaitu komunikasi. Kemahiran matematika yang kedua yaitu komunikasi. Matematika memiliki sifat yang khas terhadap ilmu-ilmu dasar seperti fisika, kimia, dan biologi. Sehingga ada yang mengatakan bahwa matematika adalah ratu atau pelayan sains. Sebagai ratu, matematika mengayomi pertumbuh kembangnya sains. Dan sebagai pelayan, matematika melayani dengan menyediakan alat untuk menumbuh kembangkan sains. Antaranya sebagai alat komunikasi. Komunikasi adalah proses untuk memberi dan menyampaikan arti dalam usaha untuk menciptakan pemahaman bersama. Perlunya para siswa belajar matematika dengan alasan bahwa matematika merupakan alat komunikasi yang kuat, teliti, dan tidak membingungkan. Seorang siswa di samping mampu menalar dan memecahkan masalah dengan baik sebagai suatu kegiatan atau aktivitas berpikir, maka ia harus mampu mengkomunikasikan kemampuan tersebut secara nyata dalam bentuk lisan dan tertulis. Hal ini dilakukan karena kemampuan otak seseorang sangatlah terbatas. Kita tidak dapat membayangkan segala sesuatunya di dalam benak kita. Komunikasi adalah proses untuk memberi dan menyampaikan arti dalam usaha untuk menciptakan pemahaman bersama. Matematika di masa permulaan merupakan alat untuk membantu menyelesaikan masalah kesulitan hidup sehari-hari.
Karena bencana alam banjir yang menggenangi tanah pekarangan, kebun, dan persawahan menghanyutkan tanda-tanda yang dipasang sebagai batas pemilik tanah. Setelah banjir surut, timbullah masalah bagaimana menentukan batas-batas pemilikan tanah kembali. Untuk itu diperlukan pengetahuan matematika tentang pengukuran yang terdapat geometri data. Demikian juga di aktivitas perdagangan yang masih sangat sederhana memerlukan pengetahuan tentang bilangan di dalam melakukan pertukaran barang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa matematika di permulaan pertumbuhannya adalah pengetahuan dengan objek benda-benda nyata di sekeliling kita. Matematika tumbuh dan berkembang untuk menyelesaikan masalah hidup pada masa itu. Baru kemudian melalui abstraksi dan idealisasi, matematika menjadi ilmu yang sistem strukturnya merupakan ilmu yang deduktif aksiomatik. Pada masa kini, matematika menyadari bahwa tidak akan ada akhir penciptaan sistem matematika yang baru. Mereka menyadari bahwa mereka tidak cukup kemampuan untuk menyusun semua aturan matematika yang meliputi seluruh sistem matematika. Jadi, sesuai dengan matematika baru sering dilakukan hanya sebagai permainan yang tidak disadari kegunaannya. Baru beberapa abad kemudian dirasakan kegunaannya, seperti pada penciptaan beberapa cabang matematika tingkat tinggi. Pada saat diciptakannya, orang belum sadar akan kegunaannya. Ternyata setelah matematika ditemukanlah komputer, maka baru disadari manfaat dari matematika tingkat tinggi itu. Selanjutnya, kemahiran matematika yang ketiga adalah pemecahan masalah. Suatu hari, seorang ahli ilmu sosial bertemu dengan seorang pengajar matematika dan bertanya, "Apakah tujuan utama pembelajaran matematika?" Dijawabnya, pemecahan masalah. Kemudian, pengajar matematika tersebut balik bertanya, "Apakah tujuan utama pembelajaran ilmu-ilmu sosial?" Dijawabnya, pemecahan masalah. Jadi, semua orang menyandang profesi ahli konstruksi, ahli sains, ahli ekonomi, ahli kedokteran, ahli hukum, ahli akuntansi, manajer perdagangan. Yang berhasil adalah orang-orang yang ahli dalam memecahkan masalah di bidangnya. Meskipun masalah-masalah yang dihadapinya sangat berlainan satu sama lain, tetapi ada kesamaan dalam pola dasar, yaitu pemecahan masalah. Pemecahan masalah adalah keterampilan serta kemampuan berpikir yang didapat ketika seseorang memecahkan masalah. Diyakini dapat ditransfer atau digunakan orang tersebut ketika menghadapi masalah di dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan pembelajaran pemecahan masalah adalah suatu tindakan action yang dilakukan guru agar para siswanya termotivasi untuk menerima tantangan yang ada pada pertanyaan atau soal yang mengarahkan para siswa dalam proses pemecahannya. Ini jelas, pemecahan masalah berbeda dengan menyelesaikan soal latihan. Menyelesaikan soal latihan merupakan aktivitas rutin, keterampilan menggunakan fakta, konsep, dan prinsip untuk mendapatkan jawabannya. Sedangkan di pemecahan masalah, kadangkala kita harus berhenti untuk merenung
mengingat langkah-langkah berhasil yang pernah dibuat untuk mendapatkan langkah yang baru untuk menuju ke pemecahan masalah. Mengerjakan soal latihan matematika merupakan aktivitas yang penting untuk latihan pemahaman dan aplikasi fakta, konsep, dan prinsip matematika yang pada gilirannya akan memegang peranan penting dalam pemecahan masalah. Tidak setiap kejadian itu menjadi masalah bagi semua siswa. Mungkin suatu kejadian merupakan sebuah masalah bagi seseorang, tetapi bukan masalah bagi siswa yang lain. Sebagai seorang pemula di dalam belajar aritmatika, misalnya, siswa SD menghitung jumlah 4 ditambah 7 sudah merupakan masalah baginya. Sedangkan bagi siswa SD kelas 2 yang sudah merupakan fakta baginya. Ya, jadi menghitung jumlah 4 ditambah 7 bagi siswa kelas 1 yang merupakan awal dari belajar aritmatika mungkin sudah menjadi masalah, tetapi untuk siswa kelas 2 ini sudah menjadi fakta. Bagi seorang siswa kelas 1 SD, pertanyaan berapa butuhkah kelereng bagian tiap orang anak jika ada 64 butir kelereng dibagikan secara merata kepada 4 orang anak sudah merupakan masalah baginya. Sedangkan bagi siswa kelas 3 bukan masalah lagi karena ia langsung menghitung 64 dibagi 4 dengan 16. Jadi, tiap anak akan menerima bagian sebanyak 16. Ya, menurut George Polya yang dijuluki sebagai bapak dari pemecahan masalah modern, memberikan 4 langkah yang perlu dilakukan di dalam proses pemecahan masalah. Yang pertama, memahami masalah. Yang kedua, memikirkan rencana pemecahan masalah, kemudian melaksanakan pemecahan masalah, dan meninjau ulang pemecahan masalah yang telah dilakukan. Jadi jelas beda soal pemecahan masalah dengan soal pemahaman. Samping langkah-langkah pemecahan masalah, diperlukan strategi pemecahan masalah yang akan diberikan. Contoh strategi pemecahan masalah antara lain yaitu dengan strategi tebak dan periksa. Kemudian strategi yang lain yaitu strategi menggunakan variabel. Ya, sedikit penjelasan saya. Semoga bisa memudahkan teman-teman dalam memahami apa itu kemahiran matematika. Terima kasih.